Matematika adalah mata pelajaran yang menjadi pelayan bagi mata pelajaran yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika di SMP memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang pelajaran pengembangan yang lainnya. Di bagian manakah yang paling penting? Yaitu di bagian konsep dasar. Tabik pun, perkenalkan saya Bonaventura Wahyu Nugroho SPD, guru matematika di SMP Fransiskus Tanjung Karang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kebutuhan belajar matematika secara bermakna sangat diperlukan saat ini. Terlebih di kurikulum Merdeka yang sedang digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Matematika sangat kompleks masalahnya. Ketika melihat dari sisi kemampuan dan daya tangkap siswa, hal ini yang sering mengaburkan kebermaknaan dalam belajar matematika. Pembelajaran matematika sangat tepat bila menitik beratkan pada proses, terutama dalam peserta didik membuktikan sebuah rumus, sehingga peserta didik tidak hanya dipaksa untuk menghafal rumus. Proses pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat pagi, Pak. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. 9 beradik. Bersaudara. Rajin, disiplin, edukatif. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang volume rucut. Tetapi kita tidak hanya sebatas belajar rumusnya, tapi bagaimana kita membuktikan rumus itu secara bermakna dan kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tujuan pembelajaran hari ini kita akan membuktikan volume kerucut dengan cara menuangkan beras dari kerucut ke sebuah tabung. Nah, nanti kita akan praktek. Seperti biasa kita akan praktek dalam kelompok masing-masing. Nanti kita akan turun nanti ke gazebo-gazebo itu ya, rumah adat. Nanti kita akan kerja kelompok di sana. Paham? Jadi ini Sebab pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyelaraskan proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik dapat berkembang secara holistik, sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Pada awal pembelajaran, strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi konten. Dengan bermacam-macam metode pembelajaran yang dapat mengakomodir semua gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditori, kinestetik. Lalu metode pembelajaran yang digunakan yaitu eksplorasi, diskusi kelompok, presentasi, ceramah, demonstrasi, praktek langsung dengan LKPD. Ketersediaan alat peraga menjadi tantangan tersendiri bagaimana peserta didik
mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi proses adalah saat peserta didik mempelajari secara bertahap bagaimana mereka menemukan rumus volume kerucut. Dengan menggunakan percobaan menuangkan beras dari bangun ruang kerucut ke bangun ruang tabung. Lalu sampai penuh. Ini adalah cara untuk membuktikan rumus volume kerucut. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah peserta didik akan belajar berkelompok atau mandiri. Diratakan, tuang. Diberikannya alur yang jelas dalam mengikuti pembelajaran, terlebih lembar kerja peserta didik. Baik, ini berapa kali menuang? 1. Baik, cek lagi. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada peserta didik dan siapa sajakah peserta didik yang membutuhkan bantuan. Berapa kali menuang di sana ada? Yang pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pada akhir pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami secara bermakna dan guru dapat memberikan penghargaan untuk kelompok-kelompok belajar, serta mampu membuktikan rumus volume kerucut secara benar, serta dapat membuka peluang usaha kuliner dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini berapa kali menuang? Nah, teman-teman, kita kan sudah melakukan diskusi tentang percobaan praktikum volume kerucut. Dari praktikum yang kita buat, kita telah menyimpulkan kita bisa menjawab dari rumus ini. 3 volume kerucut sama dengan 1 volume tabung. Membuktikan volume kerucut ini dapat ditunjukkan secara kelompok maupun individu yang dapat dijadikan produk portofolio peserta didik. Bentuk portofolio dalam tugas ini bisa menggunakan Canva. Dengan aplikasi Canva, mereka dapat menerjemahkan dalam bentuk gambar. Hal ini dapat mencerminkan pemahaman peserta didik yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran, serta memberikan kebebasan untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Hasil pembuktian rumus ini menjadi evaluasi untuk kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Evaluasi keberhasilan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa teknik evaluasi, di antaranya adalah tes tertulis.